Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Fadilah, NIM 2020 01 004. Di sini saya akan menjelaskan hasil plan bisnis saya, yakni usaha bidang kuliner. Langsung kepada profil usaha. Di sini bisnis saya bergerak di bidang kuliner. Nama pemilik Akbar Fadilah, yaitu saya sendiri. Merek usahanya adalah Sohugo atau bakso tahu goreng. Jenis usaha makanan, tahun usaha tahun 2022. Visi misi saya dalam menjalankan bisnis ini adalah yang pertama, misi menjadi kuliner terbaik dan banyak diminati di Indonesia, serta membantu masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kemudian misi saya mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait, memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan inovasi produk secara berkesinambungan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Tujuan usaha yang saya dirikan adalah usaha Sohugo atau bakso tahu goreng. Sohugo ini adalah selain mencari keuntungan, juga saya ingin belajar bagaimana menjadi seorang wirausahawan yang baik dan jujur. Tidak hanya itu, saya juga mengajak orang lain untuk bekerja sama agar tidak hanya saya saja yang mendapatkan keuntungan. Saya juga bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga sedikit demi sedikit dapat mengurangi angka pengangguran di negara Indonesia kita yang tercinta ini. Rencana usaha Abai Sohugo yang tidak lain adalah produk makanan, yakni bakso tahu goreng adalah salah satu makanan khas dari daerah Jawa Barat yang sudah sejak lama menjadi primadona para pelancong ketika sedang berada di sana. Saya melihat peluang ketika melihat banyaknya peminat dari Sohugo ini atau Batagor Tea lahir melalui proses observasi dan penyempurnaan produk sejenis yang telah ada, pembuatan racikan bumbu dan mencari ketepatan kerenyahan. Sohugo memerlukan usaha yang cukup sulit dalam pembuatannya. Kerenyahan dan takaran adalah salah satu keunggulan dari produk Sohugo ini. Kemudian analisis produk. Yang pertama, bahan baku dan bahan pelengkap. Ketersediaan bahan baku dalam kaitannya dengan suatu bisnis sangat penting. Bahan baku akan mempengaruhi kualitas dari produktivitas suatu perusahaan. Jika bahan baku mengalami kekurangan, maka kurang pula produksi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kemasan. Bahan kemasan yang dipakai oleh Abai Sohugo ini adalah paper bowl. Paper bowl terbuat dari kertas, dianggap lebih ramah lingkungan daripada plastik. Jadi paper bowl teh siga mangkok tapi terbuat dari kertas gitu, tapi itu gampang remes. Kemudian yang ketiga adalah proses pengolahan. Untuk membuat adonan isi Sohugo, pertama-tama kocok telur, kemudian masukkan daging yang telah dicincang, bisa juga menggunakan daging ikan ataupun daging ayam. Kemudian tepung tapioka, daun bawang yang sudah dipotong-potong, minyak wijen dan juga garam secukupnya. Aduk adonan sampai bisa dibentuk, lalu keruk isi tahu agar bisa dimasukkan adonan Sohugo tadi. Kemudian yang keempat, tempat produksi. Untuk tempat produksi terletak di tempat tinggal saya sendiri, dan untuk penjualan juga sama di sana. Dan penjualannya lanjut kepada pemasaran. Produk ini dikenalkan ke berbagai kalangan karena dari kualitas kerenyahan dan cita rasa masuk ke lidah berbagai kalangan. Pemasaran dimulai dari mulut ke mulut. Setelah cukup dikenal masyarakat, diperkuat lagi dengan mengendorse artis yang terkenal agar Sohugo ini semakin dikenal masyarakat luas. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk Sohugo memiliki inovasi yang khas dari cita rasa, kemasan, dan kerenyahan. Kemudian masuk ke lidah berbagai kalangan, baik dari anak kecil, anak muda, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, dan nenek-nenek. Kemudian memiliki kualitas yang baik dari pengolahan yang higienis, pemilihan bumbu-bumbu yang berkualitas juga. Kemudian yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan.
Kelemahan yang pertama adalah mudah ditiru pengolahan dan lainnya meskipun dalam cita rasa tetap berbeda. Kemudian dari pemasaran, kurangnya pengalaman dalam hal pemasaran apalagi di bidang online. Kemudian opportunities atau peluang. Kedepannya bisa masuk ke arah publik seperti sosial media, Instagram, Facebook, WhatsApp. Bisnis bisa masuk juga ke marketplace seperti Shopee Food ataupun GrabFood. Kemudian threats atau ancaman. Ancamannya banyak ya, pendatang baru yang memiliki produk serupa tapi ya itu tadi dari cita rasa tetap berbeda. Kemudian modal awal untuk Sehugo ini adalah sebesar 448.000 dengan rincian daging ayam 1 kilo, telur 1 kilo, minyak, kulit pangsit, daun bawang, tepung, tahu sumedang, garam, ikan, pepper bowl. Kemudian kacang tanah, gula pasir, cabai merah, cuka, dan kecap. Untuk masing-masing harga ya beda-beda ya tiap daerah. Kadang ada yang kalau daging ada yang 30.000 atau sampai 40.000. Ya untuk itu mah relatif ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah Sehugo memang menjadi salah satu makanan yang banyak digemari oleh masyarakat mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Sehugo memang cukup populer hingga penggemarnya tak sedikit. Sehugo seringkali diburu sebagai makanan yang wajib dinikmati ketika bersantai, bertamasya, dan juga berliburan. Ketika Anda lapar, Sehugo juga sangat cocok untuk menjadi makanan yang cukup untuk mengganjal perut. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.